Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasulul karim. Ikhwani rahimakumullah, malam ini yang biasanya kita mengkaji arba'una haditsan, namun karena ini berketepatan dengan hari-hari kelahiran para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, maka malam ini kita gunakan untuk memperingati kelahiran manusia mulia. Di bulan Sya'ban yang penuh berkah ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memanfaatkan bulan-bulan Sya'ban semacam ini, siang harinya untuk berpuasa dan malam harinya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sya'ban syahri, man sama yauman min syahri wajabat lahul jannah." Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang berpuasa satu hari dari bulanku, maka ia berhak mendapatkan surga. Di samping bulan Sya'ban yang sangat mulia untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, di bulan ini juga terdapat beberapa kelahiran manusia-manusia agung yang sangat luar biasa, yaitu di tanggal 3 bulan Sya'ban adalah kelahiran Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dan tanggal 3 Sya'ban kelahiran Abul Fadl Abbas, dan tanggal 5 adalah kelahiran Al-Imam Ali Zainal Abidin, dan nanti tanggal 15 Sya'ban adalah kelahiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang 3 manusia sebagai bentuk upaya memperingati kelahiran mereka, yaitu Imamul Husain alaihi salatu wassalam, Abul Fadlil Abbas, dan Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah, kelahiran Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah hari di mana kita para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira bersama. Kegembiraan ini tentunya juga bergabung bersama Fatimah Az-Zahra, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan kelahiran Al-Imamul Husain mereka bergembira. Dan apabila pada hari ini kita bergembira memperingati Al-Imamul Husain, itu berarti kita bergembira Rasulullah dan keluarganya. Kegembiraan yang kita lakukan
Memperingati kelahiran Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah karena beliau membawa risalah, membawa ajaran, menceritakan tentang kepribadian dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Husain adalah jelmaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam banyak riwayat disebutkan Imam Husain adalah orang yang mirip dengan Rasulullah. Bukan saja wajahnya secara fisikal, akan tetapi sifatnya, akhlaknya, keberaniannya, spiritualitasnya ada pada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di sisi lain, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam juga menjelmakan akan keberanian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Orang yang tidak memahami Imam Ali maka bisa memahami dari perilaku yang ada pada Al-Imamul Husain. Keberanian Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan kepahlawanannya adalah keberanian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Juga kepahlawanan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ketegasannya dan ketabahannya dalam menghadapi dan menghadapi musuh dalam upaya memperjuangkan kebenaran adalah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam juga membuktikan jelmaan dari kesucian Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kesuciannya, ketakwaannya, spiritualitasnya ada pada Al-Imamul Husain. Intinya bahwa Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam telah menjelmakan dari 3 manusia suci, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, mengenal Imam Ali Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah cara mengantarkan kita kepada kebenaran. Banyak orang yang mencintai Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Banyak yang mengagumi Al-Imamul Husain. Bahkan menyatakan dirinya mencintai Al-Imamul Husain dari dulu hingga sekarang ini. Sejak beliau dilahirkan dan dikenalkan oleh Rasulullah kakeknya kepada umat manusia, banyak orang yang mengagumi Imam Husain, banyak orang yang mencintai Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, akan tetapi mereka tidak mengenal Imamul Husain dan kepribadiannya secara baik. Mereka tidak memahami itu. Buktinya apa? Mereka tidak pernah menjadikan Imamul Husain alaihi salatu wassalam sebagai imam mereka. Mereka mencintai Imam Husain karena dia cucu Rasulullah. Mereka mencintai Imam Husain karena dia adalah putra Ali dan putra Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Akan tetapi mereka tidak memahami dan mengenali hakikat kepribadian Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dengan terbukti mereka tidak menjadikan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sebagai imam. Padahal semua unsur kepemimpinan, semua unsur imamah ada pada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Baik dari sisi keabsahannya, syar'iyahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu, menjelaskan dalam hadisnya tentang kepemimpinan dan imamah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Pada saat yang sama, dari seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah sifat yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di zaman itu. Artinya Imam Husain hanya mereka cintai, tapi tidak pernah menjadikan Imamul Husain sebagai imam mereka. Padahal keabsahan syar'iyahnya sebagai imam jelas ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semua unsur kepemimpinan, sifat, karakter ada pada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sifat-sifat mulia yang tidak dimiliki oleh umat zaman itu ada pada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Akan tetapi saudara sekalian, mereka tidak pernah menjadikan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam sebagai imam dan panutan mereka. Mereka hanya mengatakan mencintai Al-Imamul Husain karena Rasulullah mengatakan ahabballah man ahabba Husainan. Dicintai Allah orang yang mencintai Al-Imam Al-Husain. Tapi sebaliknya, orang yang memahami Al-Imamul Husain, mereka tidak hanya saja mencintai secara atifiyah, secara emosional, tapi pada saat yang sama mereka menjadikan Al-Imamul Husain sebagai imamnya, panutannya, pegangannya, dan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Problem yang dihadapi oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah sama seperti problem yang dihadapi oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dan juga para nabi-nabi yang lainnya, serta para reformis sejak dahulu. Mereka disingkirkan. Tugas mereka, para imam al-ma'sumin dan para nabi, adalah mereka ditugaskan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Liyukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Itulah tugas para imam. Itulah tugas para nabi. Ali bin Abi Thalib, para imam al-ma'sumin seperti Ali, Imamul Hasan, Imamul Husain juga sama. Tapi mereka justru memilih pemimpin yang justru sebaliknya. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Kita bisa membandingkan misalnya. Mereka memilih Muawiyah dibandingkan Al-Imamul Hasan alaihi salatu wassalam. Mereka memilih Yazid ibn Muawiyah dibandingkan Al-Imamul Husain. Di mana Imamul Hasan dan di mana Muawiyah? Di mana Imam Husain dan di mana Yazid? Ini terjadi sedemikian rupa. Di mana Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Perbedaannya yang sangat jauh, dan itulah realitas yang terjadi di zaman dulu hingga sekarang ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami dari kondisi yang terjadi di zaman itu dan hingga sekarang ini. Kita tentu perlu memahami apa yang dihadapi oleh para imam al-ma'sumin dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Kita harus membedakan antara orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, di garis yang lurus, dan antara orang-orang yang berjalan di garis yang melenceng. Makanya kenapa kita sebut yang dinamakan dengan Islam Muhammadi dan Islam Umawi. Islam Muhammadi adalah Islam yang bersumberkan dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Umawi, Islam Al-Umawi adalah mereka Islam yang diajarkan, yang berpegang dan menjadikan Bani Umayyah sebagai pemimpin mereka. Ini harus kita pahami. Kita harus bisa membedakan siapakah orang-orang yang benar-benar berada di jalan yang khattul mustaqim, garis yang lurus, dan orang-orang yang berjalan di garis yang menyimpang dari agama Allah. Kita juga harus bisa membedakan antara orang-orang yang cara berpikirnya dan dakwahnya membuka kecerdasan umat, mengantarkan mereka kepada kebenaran, dengan orang-orang yang memanfaatkan umat untuk menuju kebatilan. Ada dua jenis orang yang berdakwah, mencoba, mengangkat, memberikan kesadaran,
membuka wacana dan pemikiran umat manusia menuju kebenaran, dan ada orang-orang yang berusaha memanfaatkan umat manusia untuk menuju kepada kebatilan. Ini yang harus kita pahami dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Wal imam, dalam pandangan Ahlul Bait Rasulullah, dalam pandangan mazhab Ahlul Bait, Imam al-Ma'sum adalah hatul mustaqim. Imam adalah jalan yang lurus, dan kondisi apapun maka kita harus bersama mereka. Kita tidak akan pernah meninggalkan para imam al-ma'sumin dalam keadaan apapun. Karena kita sudah tahu jelas siapa yang berada di khatul mustaqim dan siapa yang berada di jalur yang menyimpang. Oleh karena itu, para pecinta Al-Imamul Husain tidak akan pernah meninggalkan Al-Husain dalam keadaan apapun. Ini sekilas tentang Al-Imamul Husain. Tanggal 4 adalah hari kelahiran Abul Fadlil Abbas. Siapakah sebenarnya Abul Fadlil Abbas? Abul Fadlil Abbas adalah pahlawan Karbala, pahlawan Bani Hashim. Al-Abbas adalah putra Ali bin Abi Thalib. Setelah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam meninggal dunia, maka kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam meminta kepada saudaranya Aqil bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Aqil, undur li imra'atan qad waladatha al-fukhulatu minal Arab." Wahai Aqil, coba aku carikan seorang perempuan yang telah dilahirkan dari keluarga pemberani dan hebat. Al-fuhulah artinya dia memiliki keberanian, kemuliaan dan lain sebagainya. Apa kemudian Imam Ali bin Abi Thalib? Dia bilang, li atazawwajaha, aku ingin menikahinya. Fataliduli gulaman farisan, aku akan menikahinya yang nantinya dia akan melahirkan seorang pria, anak yang hebat, seorang pemberani, faris. Farisan itu orang yang ahli perang dan lain sebagainya. Setelah kemudian Aqil mengatakan, ya akhi, kata Aqil mengatakan, wahai saudaraku, aina anta min Fatimah binti Khizam. Wahai saudaraku, dari mana kau, gimana ini dengan Fatimah bin Khizam? Dia adalah orang yang dilahirkan dari keluarga yang hebat. Maka kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menikahi Fatimah binti Khizam yang kemudian dijuluki dengan Ummul Banin, melahirkan 4 anak yang semuanya pahlawan di Karbala. Salah satu di antaranya adalah Abul Fadl Abbas alaihi salatu wassalam. Abul Fadl Abbas adalah manusia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela Al-Imamul Husain dan tidak pernah berpisah dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di mana Imam Husain berada, Abul Fadl ada di situ. Abul Fadl Abbas bukan seorang sahabi, dia adalah tabi'in. Karena dia lahir setelah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam meninggal dunia. Ini Abul Fadl Abbas. Al-Imam Sajjad. Dan subhanallah, tiga-tiganya adalah para pahlawan Karbala. Imam Husain, Abul Fadl Abbas, dan Ali Zainal Abidin yang malam ini kita peringati kelahirannya. Tiga-tiganya adalah orang pelaku sejarah Karbala dan yang menentukan perjalanan Karbala hingga sekarang ini. Abul Fadl Abbas, kata Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, kana Ammunal Abbas. Imam Ali Zainal Abidin memanggil Abul Fadl Abbas adalah paman, karena dia adalah adik ayahnya Imamul Husain dari ibu lain. Abul Fadl adalah pamannya Imam Ali Zainal Abidin. Kana Ammunal Abbas ibn Ali nafidatul basirah.
salbal iman jahada ma'a abi Abdillahi wa abla bala'an hasanan wa madha syahidan. Kata Imam Ali Zainal Abidin ketika berbicara tentang Abul Fadl Abbas, pamanku Abul Fadl Abbas bin Ali adalah orang yang memiliki kemampuan basirah. Basirah bisa diartikan kemampuan batin, kesadaran batin dan lain sebagainya, yang bisa memisahkan antara baik dan buruk, benar dan salah. Itu namanya basirah. Dia sulbul iman, imannya sangat tegar, teguh, dan tidak pernah tergoda dengan godaan manapun. Kehidupan duniawi tidak pernah menggoda Abul Fadl Abbas alaihissalatu wassalam. Jahada ma'a abi Abdillah, beliau berjihad bersama ayahku Abu Abdillah Imamul Husain dan mendapatkan apa yang didapatkan dengan berbagai balak yang baik, dan kemudian dia meninggal dunia. Ini adalah kelebihan dan kehebatan yang dimiliki oleh Abul Fadl Abbas. Kita lihat bagaimana kesetiaan Abul Fadl Abbas alaihissalatu wassalam. Di padang Karbala, Abul Fadl Abbas alaihissalatu wassalam menjadi pembawa panjinya Imamul Husain, bendera perangnya Imamul Husain. Orang yang diserahi menjadi panji perang Imamul Husain adalah orang yang sangat dipercaya. Beliau tidak pernah meninggalkan Al-Imamul Husain. Bahkan terakhir di malam Asyura, di saat Imamul Husain mengumpulkan semua keluarga dan sahabatnya agar mereka meninggalkan Imamul Husain sendirian, karena musuh tidak menginginkan kecuali Imam Husain. Malam itulah pertama kali yang berdiri Abul Fadlil Abbas. Dia mengatakan, wahai putra Rasulullah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kenapa? Abul Fadl Abbas tidak meninggalkan Al-Imamul Husain bukan karena Husain saudaranya, tapi Al-Imamul Husain sebagai imamnya. Orang yang meninggalkan pemimpinnya, mengkhianati pemimpinnya, maka dia tidak akan pernah mampu mencapai pada tingkat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu sudah meninggalkan imamnya, dan imam itu yang akan membawa menuju kepada Allah, maka dia sudah tidak lagi bisa dipercaya sama sekali. Bagaimana mungkin Imam Al-Husain sebagai pemimpin Al-Qaid terbunuh sementara pengikutnya harus melarikan diri untuk mencari kehidupan? Orang yang mencintai kehidupan melebihi daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini tidak akan bisa diharap kebaikannya. Orang yang ingin mencari maslahat pribadinya daripada kepemimpinannya, orang ini tidak akan lagi bisa diharapkan apapun sama sekali. Oleh karena itu kata Abul Fadl Abbas, wahai putra Rasulullah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Untuk apa aku meninggalkanmu? Aku jihad di jalanmu, karena jalanmu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad di jalanmu berarti jihad di jalan Islam. Mati bersamamu berarti mati syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abul Fadl Abbas yang kita kenal sebagai orang yang memiliki kesetiaan, ketabahan yang sangat besar. Abul Fadl Abbas satu saat pernah, karena ibunya adalah Fatimah binti Khizam, adalah kelompok bukan dari Bani Hashim, tadi dari Quraisy, yang masih ada hubungan keluarga dengan orang-orang yang memerangi Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Di dalam perang Karbala disebutkan sebuah riwayat bahwa Shimr dil Jausan sebelum memerangi Imamul Husain, dia mendekati kemahnya Imamul Husain. Dia bertanya, dia berkata, aina banu uhtina. Yani dia bertanya tentang, karena Fatimah binti Khizab nampaknya masih ada hubungan keluarga dengan Shimr dil Jausan. Dia bilang, di mana mereka?
di mana putra-putra dari keluarga saudaraku perempuan? Yakni yang dimaksudkan adalah Abul Fadl Abbas dan saudara-saudaranya. Mereka tidak menjawab. Tapi Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, jawablah mereka, karena mereka bertanya di antara kalian ada hubungan keluarga dengan Juljausan. Kata Imam Husain, meskipun dia adalah orang fasik, berikan jawaban. Abul Fadl Abbas alaihi salatu wassalam bertanya, ada apa wahai Syamr? Dia bilang, ya ibn Abbas, wahai Abul Fadl Abbas, atau ya Al Abbas, aku berikan engkau jaminan keamanan. Keluarlah engkau dari pasukan Al Husain alaihi salatu wassalam. Apa jawaban Abul Fadl Abbas? La'anallaha wa la'ana amanak. Dia bilang, demi Allah, Allah mengutukmu, melaknatmu dan melaknat jaminan keamananmu. Itu ungkapan Abul Fadl Abbas alaihi salatu wassalam di padang Karbala. Orang itu seharusnya ketika ditawarkan keamanan dia akan lari. Sekarang berapa banyak orang yang kemudian yang disebut dengan luju'us siyasi, mencari suaka politik dengan meninggalkan negaranya, kepemimpinannya dan lain sebagainya, hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Abul Fadl Abbas ketika ditawari, engkau aman, tidak akan terbunuh, kau akan selamat, dengan syarat kau tinggalkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Abul Fadl Abbas dan semua keluarganya, saudaranya berempat mengatakan, la'anakallah wa la'ana amanak. Allah Ta'ala mengutukmu dan mengutuk jaminan keamananmu. Atu'amminuna wa ibnu Rasulillah la amana lahu? Apakah engkau akan memberikan jaminan keamanan kepada kami sementara putra Rasulullah tidak ada jaminan keamanan? Ini dilakukan oleh Imam Abul Fadl Abbas alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, ithar, contoh lain dari kelebihan dan fadilah yang dimiliki oleh Abul Fadl Abbas adalah ithar. Ithar di mana dalam Karbala, di padang Karbala itu diceritakan bahwa Abul Fadl Abbas alaihi salatu wassalam di saat diminta untuk mencari air dan semua jalan tertutup, maka kemudian Abul Fadl Abbas, cerita singkatnya, sampai kemudian dia tangannya terputus. Yang kemudian ia berakhir dengan terbunuh, tergeletak, terjatuh dari kudanya dan kemudian meninggal dunia. Di saat tangan kanannya terputus ini, kita dengarkan ungkapan Abul Fadl Abbas alaihi salatu wassalam. Wallahi in qata'tum yamini inni uhami abadan an dini. Kata Abul Fadl Abbas, demi Allah, sekiranya kau potong-potong tangan kananku, maka aku akan tetap menjaga agamaku. Syaf, lihat. Uhami andini, aku akan menyelamatkan dan menjaga agamaku. Wa an imamin sadiqil yaqini, dan saya akan senantiasa menjaga imamku, imam yang benar-benar beriman kepada Allah. Najlin nabiy tahiril amini. Ini ungkapan Abul Fadl Abbas. Wallahi in qata'tum yamini inni uhami abadan an dini wa an imamin sadiqil yaqini ajlin nabiy tahiril amini. Dia di dalam memperjuangkan Imam Husain, membela Imam Husain, mengorbankan dirinya demi Al-Imamul Husain, dia tidak berbicara tentang saudara. Abul Fadl Abbas tidak berkata mengatakan uhami an akhi. Ya, Abul Fadl Abbas tidak mengatakan aku akan jaga saudaraku Abul Ali Al-Husain. Tidak. Yang dijaga oleh Abul Fadl Abbas adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dijaga oleh Abul Fadl Abbas sehingga dia berkorban karena dia membela imamnya, membela pemimpinnya. Harus dipahami,
Abul Fadl Abbas tidak lagi berbicara tentang nasab, tidak lagi berbicara tentang keluarga, tidak lagi berbicara tentang sanak saudara. Tadi dia berbicara tentang agama dan imam yang merupakan bagian daripada sistem keagamaan itu sendiri. Al-imam. Karena ma'rifatul imam akan mengantar kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Abul Fadl Abbas alaihi salatu wassalam. Beliau berbicara tentang agama, berbicara tentang imam yang dia disebut karena Imamul Husain alaihi salatu wassalam sebagai imam yang shadiqul yaqin, percaya kepada Allah, Rasul dan lain sebagainya. Yang apabila membela imam, menyelamatkan imam, maka berarti dia adalah membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir berkaitan dengan Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ali Zainal Abidin adalah putra Al-Imamul Husain yang selamat di padang Karbala. 3 orang ini, Al-Imamul Husain, Abul Fadl Abbas, dan Ali Zainal Abidin, 3-tiganya adalah pelaku sejarah di padang Karbala, pencatat sejarah di padang Karbala. Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah di Karbala karena beliau sakit. Beliaulah yang menyaksikan Imamul Husain terbunuh. Bagaimana terbunuh? Beliaulah yang menyaksikan ayahnya Al-Husain mati dalam keadaan kehausan. Beliaulah yang menyaksikan apa yang diperbuat oleh musuh-musuh Ahlul Bait Rasulullah di padang Karbala. Beliau saksikan sedemikian rupa. Imam Ali Zainal Abidin, ibunya adalah seorang keturunan atau yang disebut dengan, mereka menyebut Syah Zanon, atau yang menyebutnya juga Syahr Banu. Itulah raja Persia terakhir ketika kemudian Persia diinvasi oleh Khalifah Umar saat itu bersama Imam Ali bin Abi Thalib juga ikut ke dalamnya. Maka kemudian rajanya melarikan diri dan anak-anaknya, keluarganya dijadikan tawanan. Di saat dijadikan tawanan itu, dalam riwayat disebutkan Khalifah Umar memperlakukan mereka, keturunan raja ini, sebagaimana orang biasa. Lalu ditegur oleh Imam Ali bin Abi Thalib, jangan perlakukan dia dengan cara semacam ini. Dia adalah keturunan orang-orang mulia. Dalam peperangan, ketika kita menyaksikan keturunan tokoh yang baik, maka kita harus hormati sebagai ketokohannya. Kemudian 2 orang ini diambil oleh Imam Ali bin Abi Thalib, putranya, perempuan dari raja tersebut. 2 orang diambil Imam Ali bin Abi Thalib. Yang satu diberikan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yang satu diberikan kepada putranya Khalifah Abu Bakar, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar itu ibunya bernama Ummu Akmas atau apa namanya? Saya lupa itu. Karena bekas istrinya Abu Bakar dikawin sama Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam setelah meninggal. Dan ketika itu anaknya yang masih bayi dibina, dididik bersama Imam Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian dalam sebuah riwayat Imam Ali mengatakan, Muhammad bin Abi Bakar adalah waladi min sulbi Abi Bakar. Dari kecil dididik oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan Muhammad bin Abi Bakar ini juga pernah ikut dalam perang Jamal. Perang Jamal itu kan perang antara Imam Ali dan Aisyah kan. Dia melawan saudara perempuannya, ikut berperang melawan saudaranya. Ala kulli hal, kita tidak bicara tentang Muhammad ibn Abu Bakar. Artinya bahwa
kedua putri dari kerajaan tersebut, yang satu diberikan oleh Imam Ali kepada Imamul Husain dan dinikahi oleh Imamul Husain, kata Imam Ali bin Abi Thalib berpesan kepada Imam Husain, jagalah dia, maka ia akan melahirkan putra-putramu yang hebat. Sementara dari pernikahannya Al-Imamul Husain kelahirlah seorang Imam Ali Zainal Abidin di antaranya. Sementara Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq itu keluar namanya seorang bernama Qasim, anak tunggal. Yang kemudian berikutnya dia menjadi kakeknya Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Karena Qasim punya anak namanya Farwah. Dan Farwah ini disebut Ummu Farwah, dikawinkan dengan Imam Muhammad Al-Baqir, dan Muhammad Al-Baqir melahirkan Imam Ja'far Shadiq. Berarti Qasim itu adalah kakeknya Imam Ja'far Shadiq. Dari Khalifah Abu Bakar namanya Muhammad bin Abu Bakar, sama-sama dikawinkan oleh Imam Ali dengan anaknya Raja Persia. Yang satu melahirkan yang namanya Ali Zainal Abidin, yang satu melahirkan namanya Qasim. Tapi keturunannya Imam Ali Zainal Abidin dikawinkan dengan putrinya Qasim, Muhammadul Baqir, dan lahirlah Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Kalau kita berbicara tentang akar persoalan, sebenarnya sunnah Syiah tidak ada bedanya. Hanya orang-orang yang tidak mengakui para imam al-ma'sumin lah yang jadi masalah. Itu saja. Tidak ada perbedaan. Toh satu sama lain saling memiliki ikatan keluarga. Ala kulli hal, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam memiliki dua peran penting di dalam gerakan Islam. Pertama adalah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam selalu menghidupkan tentang peristiwa Karbala. Dimanapun beliau berada, beliau selalu berbicara tentang Karbala. Misalnya ketika beliau dikasih makanan, beliau menangis. Wa kaifa akulu wa abi qutila ja'ian. Bagaimana mungkin aku bisa makan sementara ayahku terbunuh dalam keadaan kelaparan. Ketika disuguhi minuman, Imam Ali Zainal Abidin selalu mengatakan, wa kaifa asyrabu wa kana abi wa qad qutila abi atsyana. Bagaimana aku bisa minum sementara ayahku terbunuh dalam keadaan kehausan. Inilah yang kemudian kisah-kisah tentang Karbala ini diabadikan oleh Imam Ali Zainal Abidin dan juga oleh keturunannya terus menerus sampai pada hari ini kita semua mengetahui tentang peristiwa Karbala. Mereka lah dari Ahlul Bait Rasulullah. Dan yang paling pertama kali adalah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam mengabadikan tentang peristiwa Karbala. Yang kedua yaitu dakwah Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam berdakwah dengan metode yang berbeda. Imam Ali Zainal Abidin setelah melihat peristiwa Karbala dan apa yang menimpa pada ayahnya Al-Husain alaihi salatu wassalam, beliau selalu diawasi oleh pasukan atau penguasa zaman itu Bani Umayyah. Oleh karenanya Imam Zainal Abidin alaihi salatu wassalam mengubah metode dakwahnya dengan cara melakukan doa yang kita sebut dengan yang dikumpulkan di dalam doa atau sahifah sajadiyah. Dalam sahifah sajadiyah, meskipun itu kumpulan doa, akan tetapi dalam doa-doa itu berbicara tentang banyak hal. Bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang tauhid, bicara tentang irfan, bicara tentang banyak hal. Sampai-sampai orang-orang Syiah mengatakan sahifah as-sajadiyah adalah Zaburu Ali Muhammad. Dianggap kitab Zaburnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mazhab Syiah itu ada dua kitab yang harus dimiliki oleh para pecintanya. Pertama adalah Nahjul Balaghah, yang kedua adalah Sahifah As-Sajjadiyah. Nahjul Balaghah kumpulan dari khutbah-khutbah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam yang sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang memiliki banyak hikmah, makna, tauhid dan segala hal ada di situ.
Yang kemudian yang kedua adalah Shahifah As-Sajjadiyah, yaitu kumpulan doa dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Inilah Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Imam Ali Zainal Abidin dengan dua peran yang dimilikinya ini, maka Islam berkembang hingga kita tahu siapa pecinta Ahlul Bait dan apa itu mazhab Ahlul Bait. Peran daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Sekiranya Imam Ali Zainal Abidin terbunuh di Karbala, maka keturunan Nabi tidak akan pernah ada lagi sama sekali. Lenyap sudah. Dan penyelamatnya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Beliau dikenal sebagai As-Sajjad karena dia ahli ibadah dan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zainal Abidin, penghias bagi orang-orang yang beribadah. Dalam sebuah riwayat, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, besok di akhirat nanti terdengar suara memanggil, Aina Zainul Abidin? Di manakah Zainul Abidin, penghias orang-orang yang ahli ibadah? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ka'anni ra'aitu ibni datang di saat itu di tengah-tengah umat, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam berbicara tentang Imam Ali Zainal Abidin. Saudara sekalian, apa yang kita sampaikan ini memberikan pemahaman penting, yaitu bahwa satu, kita tidak boleh berpisah dengan Ahlul Bait dalam kondisi apapun. Dan kita mencintai Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam bukan sekedar cinta, tapi menjadikan mereka sebagai imam yang menuntun kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Abdul Fadl Abbas, kecintaan kita kepada Ahlul Bait dan kesetiaan kita kepada Ahlul Bait tidak akan pernah kita tinggalkan sedikit pun dalam keadaan apapun. Dan Sahibul Asri waz Zaman adalah imam kita yang sekarang ini. Beliaulah yang bertanggung jawab kepada kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan demi menyongsong kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan Imam Ali Zainal Abidin, kita bisa simpulkan bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk membaca situasi, untuk mengubah strategi dakwah dengan cara yang dilakukan seperti Imam Ali Zainal Abidin. Apabila tidak bisa dilakukan seperti Imam Husain, maka kita harus melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Berdakwah dengan cara yang lebih halus, penuh strategis. Pada saat yang sama kita juga tidak pernah meninggalkan cerita dan kisah tentang Karbala, karena Karbala itu akan menjadi semangat dan mendorong kita untuk senantiasa terikat dengan Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.